Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Mari kita mempersiapkan hati kita memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu lagu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya Tuhan selalu ada di tengah kita. Dari segala kita yang akan disembuhkan pada pagi hari ini, Tuhan yang menyelamatkan kita. Itulah janji Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Segala yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita percaya dalam hidup ini Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Sekali kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali katakan, Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada Engkau, dan kami percaya tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang membuat kami, Engkau yang bersabda untuk menyelamatkan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita
Kita datang kebaiknya dengan hati yang penuh bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian. Bersyukurlah. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh hati yang sukacita. Dan kita tahu dan kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, dengarlah kebenarannya. Dengan hati bersyukur rasakan, melihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Kami bersyukur pada Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu lagu penyembahan. Haleluya. Dalam kasih-Mu Bapa. Ya Tuhan, Engkau yang kami sembah bareng, Engkau yang terindah, Engkau yang pulihkan hidup kami dengan darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang bermulia sama aku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa.
seumur hidup kami untuk menyembah selama-lamanya. Bersemu Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah, Kau yang mengampuni dosa-dosa kami, Kau yang mengampuni salah kami ya Bapa. Biar kami percaya hanya Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Kami persilahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama semua untuk belajar daripada firman Tuhan yang adalah pelita bagi jalan kita dan terang bagi kaki kita. Mari kita bersama-sama membuka dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Kitab Injil Yohanes pasal kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, jemaat yang dikasih Tuhan boleh membaca juga Alkitabnya masing-masing di tempatnya masing-masing. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita boleh tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami datang lagi ke hadapan-Mu saat ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau berkumpul bersama-sama walaupun terpisah jarak dan waktu, tapi kami mau mendengarkan pengajaran-Mu, pernyataan-Mu kepada kami secara pribadi, masing-masing setiap kami ya Bapa. Bukan manusia yang berkata-kata, tapi Roh Kudus sendiri boleh membukakan pengertian kami dan mengajarkan kepada setiap daripada jemaat-Mu, domba-domba-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita masih dalam seri perkawinan di Kana. Beberapa saat yang lalu, saya pernah
mengajak kita bersama-sama merenungkan firman ini mengenai perkawinan di Kana dari sisi melihat sisi fokusnya pada sisi tokoh Yesus itu sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat kepada tokoh yang lain, fokus kita kepada yang lain, yaitu kepada Maria, ibu yang mengandung daripada Yesus itu sendiri dan melahirkannya. Mengenai Maria dalam kisah ini dikatakan, ya, ayat pertama pasal 2, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, karena itu seperti nama kota dan Galilea itu nama daerah, dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus ada di situ, ada di perkawinan Kana itu. Kenapa ibu Yesus ada di sana? Sepertinya ibu Yesus selain daripada dia diundang, ini juga merupakan di mana dia apakah kenalan dekat ataupun mungkin sahabat dekat daripada keluarga yang menikah. Tidak jelas keluarga menikah apakah mempelai pria atau mempelai laki-laki, tapi ibu Yesus ada di situ untuk membantu hal-hal yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita membaca ayat kedua dikatakan Yesus dan murid-murid yang lain diundang juga ke perkawinan itu. Jadi Yesus dan murid-muridnya diundang, tetapi ibu Yesus ada di situ bukan hanya sekedar diundang, sudah pasti harus diundang juga, tapi dia juga ada di situ kehadirannya untuk membantu keluarga daripada mempelai yang menikah ini. Nah, di sini menarik sekali kita melihat ibu Yesus ini, Maria bukanlah seorang yang kuat, bukan orang yang hebat, dia dalam segala kesederhanaannya sebagai seorang ibu. Di sini sebagai seorang wanita yang sudah berusia cukup, ya diperkirakan Yesus memulai pelayanan itu sekitar umur 33 tahunan lebih. Dan kalau memperhitungkan bagaimana saat Maria melahirkan Yesus sampai dengan kemudian usia 30 tahun ini, diperkirakan kita bisa katakan saat ini Maria ini usianya kurang lebih mungkin sekitar 50 ya, 50 antara 50 dan 60 ya. Nah, pada saat ini ya, pada saat seperti itulah kemudian dikatakan ya, ada ayat ketiga, ketika mereka ini siapa? Mempelai, keluarga yang menikahkan itu melakukan perkawinan itu dikatakan kekurangan anggur. Nah, kenapa bisa kekurangan anggur? Rupanya entah banyak yang datang atau mungkin di luar perkiraan atau mungkin perkira jumlahnya yang disediakan agak sedikit dan sebagainya, tidak jelas. Tapi yang jelas poinnya mereka mengalami kekurangan anggur. Perkawinan kekurangan anggur. Nah, kita mungkin membacanya kekurangan anggur seperti hal yang sepele ya. Tapi sebenarnya tidak demikian ya. Karena pada masa tersebut dalam suatu pesta ya, anggur itu merupakan sesuatu yang harus ada ya, yang tidak boleh tidak ada istilahnya. Selain makanan ada roti dan anggur juga minuman ya. Jadi ibaratnya kalau mungkin kita orang Indonesia ya, kita pernikahan kita di pesta pernikahan kurangnya nasinya kurang, nggak ada. Nah, biasanya kalau pesta pernikahan ya, apakah itu sistem, apalagi kalau sistem makan buffet sendiri, ambil sendiri ya. Nah, sayur lauk bisa macam-macam, tetapi yang tidak boleh kurang harus ada juga adalah nasi ya. Memang ada orang tidak makan nasi, tapi nasi itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, kita bisa bayangkan mungkin ada supaya kita lebih dekat, lebih mengerti bagaimana keadaan saat ini. Seperti di tengah pesta pernikahan, nasi tidak ada, kurang, sedangkan tamu masih banyak ya, belum makan ya. Nah, ini suatu keadaan yang tidak mudah, suatu masalah yang cukup besar, yang boleh dikatakan kenapa kalau kemudian tidak bisa diatasi, ini akan menimbulkan kemaluan, mempermalukan daripada mempelai yang menikah dan juga sudah pasti keluarganya ya. Jadi bukan hal yang sepele, tetapi hal yang cukup penting, cukup krusial dalam perkawinan ini, kekurangan anggur. Nah, mereka kekurangan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, kita lihat ibu Yesus, Maria ini rupanya tahu ya. Dan ia ya berkata kepada Yesus ya, mereka kehabisan anggur. Nah, di sini kita melihat tidak ada yang meminta kepada Maria untuk meminta kepada Yesus, untuk menyampaikan kepada Yesus. Tapi Maria dia mengetahui keadaan masalah yang dihadapi dalam pesta pernikahan tersebut, pesta perkawinan tersebut. Dia datang kepada Yesus, dia katakan, mereka kehabisan anggur nih. Kenapa Maria datang kepada Yesus? Karena Maria tahu ya, entah bagaimana caranya, Yesus ini
bisa ya, dan dia mau untuk mengatasi persoalan yang terjadi ya. Yesus dapat dan dia ingin untuk bisa membantu permasalahan tersebut. Nah, di sini kita melihat suatu hal yang penting sekali ya. Maria ini dia melihat suatu masalah yang besar dalam pesta pernikahan, kekurangan anggur ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap itu. Dia tidak bisa melakukan mukjizat. Dia memesan anggur dan memesan anggur untuk baru yang datang dan sebagainya ya. Itu suatu masalah, suatu keadaan dihadapi oleh orang lain, kesulitan yang terjadi pada orang lain, dan dia mengetahuinya, tapi dia tidak bisa dengan kekuatannya, dengan kemampuannya untuk mengatasi tersebut. Tapi ya, dia bisa datang kepada Yesus untuk menyampaikan hal tersebut. Dia bisa menjadi pengantara antara yang mengalami masalah dibawa kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan tadi kita sudah membaca terus bagaimana alur ceritanya ya. Singkat cerita ya, dengan kita tahu bagaimana Yesus melakukan mukjizat, dikatakan yang pertama mengubah air menjadi anggur sehingga pesta pernikahan tersebut terselamatkan ya, masalah terpecahkan, kekurangan anggur tidak bisa diatasi ya, bahkan dikatakan anggur yang lebih baik ya, mempelai itu tidak dapat menjadi malu ya, keluarganya tidak juga harus malu ya. Kenapa? Karena masalah mereka, kesulitan mereka, persoalan mereka berhasil diatasi oleh siapa? Oleh Yesus ya. Tetapi bagaimana Yesus bisa mengatasi itu? Bagaimana Yesus bisa tahu? Ada Maria yang membawakan berita tersebut, yang menyampaikan apa yang terjadi, masalah persoalan kepada Yesus. Kemudian Yesus melakukan mukjizat sehingga itu bisa diatasi, bisa terpecahkan. Nah, sisi Maria, kita fokus pada Maria hari ini suatu hal yang sangat menguatkan, yang sangat mengajarkan kepada kita semua ya. Kita semua ada keterbatasan-keterbatasannya. Tidak ada satupun di antara kita adalah orang yang superhero, yang bisa melakukan segalanya, yang mampu segala-galanya. Mungkin ada beberapa yang bisa. Apakah dia mungkin orang kaya sekali, punya kedudukan, punya kuasa, wewenang dan sebagainya. Tapi rata-rata sebagian besar kita adalah orang-orang biasa ya, seperti Maria ini ya. Maria yang dia ibu biasa, usianya juga sudah lanjut ya, tenaga juga tidak ada, mungkin juga bisa ya. Kita sama seperti Maria, kita bisa menempatkan diri kita seperti Maria ya. Tetapi ingat, sepertinya hal Maria, keterbatasannya itu tidak menghalanginya untuk bisa membantu orang lain. Hal yang sama juga, keterbatasan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, tidak adanya kekuasaan kita ataupun kehebatan kita, itu tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk membantu orang yang lain ketika kita melihat ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan. Bagaimana caranya? Bukan kita yang membantu, tapi kita membawa hal tersebut kepada Tuhan. Kita menjadi pengantara. Hal yang mudah ya. Pertama-tama mungkin kita bisa yang pasti bisa kita bawa melalui doa. Kita bisa mendoakan orang-orang lain. Kalau kita melihat yang sedang sakit ya, ada yang sedang masalah sebagainya, kita nggak bisa mungkin menolong. Kita nggak bisa menyembuhkan, kita nggak bisa mempunyai uang cukup untuk bisa membantu dan sebagainya, tapi kita bisa mendoakan, membawa kepada Tuhan. Tuhan, orang ini mengalami masalah ini, dia kekurangan kesehatan, dia kekurangan makanan, dia kekurangan hal-hal yang kita lihat, kita ketahui menghadapi persoalan, dan kita bawa kepada Tuhan dan kita serahkan. Sama halnya seperti Maria ini, ketika dia datang kepada Yesus, dia serahkan masalah ini yang dia ketahui, persoalan ini. Dia tidak mengatur Yesus, mengatur engkau harus begini, begitu, dan sebagainya. Tidak, tapi dia sampaikan dan dia nyatakan bagaimana ini merupakan satu masalah besar yang perlu diatasi, yang sangat mengganggu sekali daripada mempelai dan keluarga yang mengadakan pernikahan di Kana tersebut. Hal yang sama, kalau kita melihat melihat persoalan-persoalan daripada masalah-masalah orang-orang di sekeliling kita, ingat, kita mungkin tidak bisa menolong mereka secara langsung, tapi kita bisa menolong mereka
dengan membawa mereka kepada Tuhan, dengan mendoakan. Dan juga kita bisa menyerahkan mereka kepada Tuhan sehingga Tuhan menyatakan kuasanya, mukjizatnya. Kenapa? Karena Dia mampu dan Dia mau untuk menolong orang-orang yang patah, orang-orang kesulitan, orang-orang yang dalam kesusahan. Kita hanya menjadi pengantara antara mereka, orang-orang yang membutuhkan ini, dengan Tuhan. Dengan persepsi yang sama, hal yang sama sebenarnya kita bisa juga memikirkan, kita bisa bagaimana ketika kita menyampaikan Injil Kristus kepada banyak orang. Menginjili, ya, penginjilan itu bukanlah suatu paksaan, bukanlah suatu keharusan, bukan suatu hal yang susah-susah, tapi kita sekedar menjadi pengantara antara orang-orang yang mengalami masalah, mengalami kesulitan ini, dan kita bawa kepada Tuhan dengan doa, menyampaikan berita kabar baik daripada Allah kepada mereka. Inilah yang kita bisa lakukan. Kita belajar daripada Maria, ya, seperti halnya Maria. Mari, ayo, kita mungkin tidak mampu, kita mau tapi kita tidak mampu, kita bawa masalah persoalan kepada Tuhan yang mampu, dan Dia juga mau, sudah pasti, untuk menolong orang-orang yang kesusahan ini. Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami sekali lagi melalui kisah perkawinan di Kana ini, bagaimana Maria, dia mau, tapi dia tidak mampu untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, pihak yang menyelenggarakan pernikahan perkawinan di Kana. Tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Dia membawa masalah, persoalan tersebut kepada Engkau yang mau dan mampu untuk memecahkannya. Dan kami boleh membaca dalam kisah perkawinan di Kana ini bagaimana akhirnya mukjizat terjadi dan perkawinan ini terselamatkan, tidak harus dipermalukan. Mereka semua boleh mengalami suatu akhir yang menyenangkan. Pakai setiap kami ya Tuhan, Roh Kudus, mampukan kami juga untuk boleh menjadi seperti Maria, belajar seperti Maria. Ketika kami melihat kesusahan, kesulitan, persoalan yang terjadi sekeliling kami, apa yang mungkin bisa kami lakukan, kami bisa lakukan. Tapi ada hal-hal begitu banyak bahkan yang tidak mampu kami lakukan. Tapi biarlah kami tidak berhenti sampai sana, tapi kami boleh membawa semua itu kepada Engkau yang mau dan mampu untuk mengatasinya. Terima kasih Roh Kudus meteraikan firman ini dan bantu kami semua untuk menjadi pelaku dan pelaksana firman, bukan hanya pendengar saja. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan, Kau yang layak menerima semuanya itu. Biarlah pada saat ini berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang kita kenal sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat surgawi yang berlimpah-limpah boleh turun atas setiap kita, jemaat yang dikasihinya, anak-anak yang terkasih daripadanya, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kembali saya ingatkan untuk kita semua untuk selalu ikuti ibadah online kita di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.